2 bulan menuju tutup tahun 2024, semakin banyak pertanda alam yang menunjukkan akan ada malapetaka besar. Munculnya ikan-ikan yang bergelimpangan di pesisir, hingga hewan-hewan yang selama ini bersembunyi tiba-tiba menyerbu pemukiman penduduk adalah sinyal alam yang nyata. Sebab binatang memang memiliki kepekaan yang jauh lebih baik dalam menangkap sinyal bencana alam. Mendekati akhir tahun, seorang praktisi supranatural meramal bencana akan datang dari unsur air. Apalagi akan ada hujan yang dibarengi dengan badai dan tiupan angin kencang. Itu yang mengakibatkan banyak pohon dan tower tumbang. Dari penglihatan batinnya, seorang ahli spiritual juga menengarai akan ada kecelakaan pesawat meski tidak ada korban jiwa. Lalu benarkah akan ada seorang petinggi militer yang tutup usia? Siapakah dia? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Segera meninggalkan bulan Oktober, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali meningkatkan kehati-hatian. Sebab mulai November hingga Desember, alam sedang mengalami banyak guncangan. Gempa bumi adalah salah satu yang perlu diwaspadai. Apalagi tanda-tandanya semakin nyata terlihat. Munculnya binatang-binatang yang selama ini bersembunyi adalah sinyal paling terlihat. Kawanan tikus yang masuk ke perkampungan hingga ikan-ikan yang terkapar di pinggir pantai merupakan pertanda datangnya mara bahaya. Selama ini, hewan yang hidup di alam memang menjadi makhluk yang paling peka terhadap segala tanda-tanda bencana. Ya, inilah tanda-tanda alam ya. Apa yang akan terjadi di alam ini, yang paling cepat mengetahui itu biasanya binatang biasanya. Mau gempa bumi, setiap ada gempa bumi, maaf ya, anjing biasanya ribut. Anjing itu lari ke sana sini, ayam juga lari ke sana sini. Karena hewan-hewan ini dia bisa menangkap signal-signal pesan alam bahwa akan terjadi bencana. Mendekati tutup tahun 2024, yang juga perlu dikhawatirkan adalah musim penghujan. November dan Desember memang menjadi puncak musim penghujan yang tingkat curah hujannya sangat tinggi. Kondisi itu akan semakin berbahaya karena di akhir tahun juga akan muncul badai yang diakibatkan angin kencang. Puting beliung bakal melanda banyak tempat sehingga pohon-pohon bertumbangan. Juga tower yang selama ini dikenal sebagai pemancar sinyal. Yang pertama, bahaya hujan ya. Akhir tahun ini sepertinya curah hujan akan semakin tinggi. Dan ini diikuti oleh angin. Jadi bukan hujan saja yang turun. Kalau hujan deras saja nggak ada angin seperti puting beliung, mungkin agak kurang masalahnya. Tapi ini hujannya, curahnya kencang dan anginnya kencang. Nah, ini angin yang akan membawa masalah, banyak pohon tumbang, banyak nanti tower tumbang. Tumbang. Nah, setelah angin hujan, baru bencana banjir. Ya, kalau faktor-faktor alam ini tetap ada lah ya. Ada hujan, ada banjir, ada di laut gelombang kencangnya. Tapi ya kita berharap, kita berdoa sama-sama tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian-kerugian yang besar. Dari dunia penerbangan, kabar buruk juga terlihat.
menurut seorang ahli supranatural, menuju tutup tahun 2024 akan ada insiden pesawat yang mengerikan. Lokasinya ada di Pulau Sumatera, tapi untungnya tidak ada korban jiwa karena pesawat tersebut tidak jauh, melainkan sekedar kesulitan mendarat. Di penghujung tahun memang banyak peristiwa besar, tidak hanya insiden pesawat, tapi juga kereta yang tergelincir dari rel. Tapi memang menurut praktisi spiritual ini, yang paling mengerikan adalah kejadian yang dialami pesawat yang hampir jatuh. Ada pesawat ya, ada eksiden pesawat ya. Ini di Sumatera ya. Di Sumatera, tapi ini bukan pesawat jatuh, bukan dia terbang terus hilang kendali jatuh, tidak. Dia mau landing. Mau landing berarti udah selesai. Dia mau landing, sudah ketinggiannya mungkin sudah 1 kilometer di atas bumi lah. 1 kilometer di atas bumi kan udah rendah, ya kan? Nah di situ ada kena angin kencang. Selamat. Maksudnya ada korban jiwa nggak? Nggak ada. Tapi sempat artinya itu menakutkan sekali. Penumpang itu heboh sekali, teriak-teriak sekali karena guncangannya itu seperti sudah mau jatuh pesawat itu. Tapi selamat. Mendekati akhir tahun, kabar mengejutkan juga datang dari dunia artis. Karena nanti akan ada sosok populer di masa lalu yang mengalami tutup usia. Walaupun tetap menjadi kabar mengejutkan, artis senior ini meninggal karena usia tua. Tidak sakit, tidak pula ada insiden yang membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Selain seorang selebriti, berita duka cita juga akan mengharu-biru dunia militer. Sebab akan ada tokoh publik yang tutup usia. Kayaknya ada petinggi militer lah ya. Mantan petinggi militer. Tidak saya sebutkan ya pangkatnya apa. Pokoknya mantan petinggi militer ya, yang akan berpulang ke Rahmatullah. Dan ini juga faktor usia ya. Faktor usia. Sudah pensiun, sempat punya nama besar ya. Sempat ada inisialnya. Sempat punya namanya T. Perempuan. Ada perempuan ya. Ada perempuan, tapi ini artis senior ya. Artis senior. Artinya artis tahun 90-an ya. S, inisialnya S ya. Tuh. Ada nanti itu yang sebelum tutup tahun 2024 ada yang menutup usia. Tapi ini artis senior ya, tahun 90-an. Oh enggak, ini memang faktor usia ya. Faktor usia artinya ada kesehatannya ya, kesehatan dia. Tidak ada faktor X. Kabar duka ternyata tidak hanya bahaya bencana alam, tapi juga meninggalnya selebriti senior dan tokoh militer. Tapi benarkah bencana alam masih akan terus terjadi? Lalu mengapa warga Jawa Barat dan Jawa Timur dihimbau berhati-hati? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Kemurkaan alam akibat ulah manusia semakin nyata terlihat menjelang tutup tahun 2024. Semua unsur dari 8 penjuru angin akan datang membawa malapetaka. Kemarahan alam secara bergantian akan ditumpahkan. Akibatnya, datang bencana mulai dari unsur api yang membuat gunung meletus hingga air dan angin. Gunung meletus, banjir bandang sepertinya akan merajalela terjadi di mana-mana. Begitupun gempa bumi dan tanah longsor. Akan banyak banjir bandang, udah pasti itu ada di beberapa tempat. Terus gempa bumi yang kelihatan tuh. Ada juga gunung-gunung meletus. Dan juga
tanah longsor juga ada. Itu masih di sekitar Jawa Barat, ya, Jawa Barat dan juga Jawa Timur ada juga. Itu getarannya itu hampir-hampir sama ya, 5 ke atas. Jadi parahnya hampir sama. Cuman harusnya, ya karena udah kemarin sempat sering kali, kita kan sudah sering gempa. Harusnya korban jiwanya tidak sebanyak ini target kita kan, tapi ternyata enggak. Sesungguhnya, segala mara bahaya sebagai akibat bencana bukan semata karena faktor alam. Seorang anak indigo menyebut, ini sekedar siklus yang mengacu pada hukum sebab dan akibat. Alam yang dirusak menjadi sebab, datangnya malapetaka. Bencana diberikan alam sebagai balasan dari setiap kerusakan yang diakibatkan eksploitasi. Ketamakan manusia merusak semesta, membuat bencana semakin mudah mendapatkan jalan untuk mengirimkan kerugian. Betul. Jadi bukan karena alam ini emang udah tua, alam ini memang begitu-gitu aja, tapi karena kelakuan kita. Jadi ada yang namanya karma. Karma yang sudah kita lakukan dari tahun kemarin, ya ini imbasnya. Karena sesuatu itu kan kalau alam itu kita menyatu dengan alam, alam pun akan membalas kebaikan. Tapi kalau kita tamak, saling zolim terhadap alam, terhadap sesama, alam marah, murka dia. Jadi itulah mengakibatkan banjir bandang, ada gempa. Ya miris sih, karena memang kita semakin kesini, semakin lupa akan bagaimana memperlakukan alam dan menyatu dengan alam. Jadi makin lama energinya udah nggak nyatu lagi. Kita menyadari bahwasannya kita ini kan tinggal di alam dan kita harus menyatu dengan alam. Bagaimana kita berdoa gitu memperlakukan alam selayaknya bagian dari kita. Jadi itu tadi apa yang kita lakukan gak boleh sama sekali menyakiti alam. Kalau kita memperlakukan alam itu dengan sangat luar biasa, alam akan membalas luar biasa baiknya. Lantas mengapa masyarakat di Pantura dihimbau berhati-hati? Benarkah akan ada bencana yang dikirim dari penguasa Laut Utara Jawa? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Mendekati tutup tahun 2024, hati-hati di pantai utara Jawa. Seorang praktisi spiritual mendapatkan bisikan gaib dari para leluhur bahwa akan ada bencana yang berasal dari Laut Utara. Bisikan gaib bahkan disampaikan langsung oleh Kanjeng Ratu Kidul. Penguasa Segara Kidul itu juga memberikan pusaka untuk menolong masyarakat yang akan mengalami bencana. Bencana yang dikirim dari laut tidak bisa diabaikan karena dampaknya bisa sangat mematikan. Apalagi bisikan gaib berasal dari sosok yang dikenal sebagai penguasa Laut Selatan. Ini bukan tidak nakut-nakutin, sedang tidak nakut-nakutin, tapi saya sering dapat bisikan terus kayak gitu dari para leluhur, para dewa. Suruh hati-hati, bahkan kalau percaya Ibu Ratu Kidul tuh selalu hadir, ngasih tahu, kerincing, malah saya dikasih pusakanya, Dewi Kerincing namanya itu. Jadi kalau ada apa-apa ya mungkin bisa menyelamatkan sebagian gitu ya. Selalu memberikan bisikan bahwa hati-hati di daerah, saya kan daerah Cilacap ya, daerah kamu akan ada bahaya yang sifatnya itu dari laut. Suka memberikan seperti itu. Nah terus saya tanya daerah mana lagi, ya pokoknya daerah Pantura. Bencana alam seperti sedang mempersiapkan diri untuk memberi kejutan akhir tahun. Tanda-tanda kedatangannya bisa dilihat dari sejumlah sinyal yang muncul secara tidak biasa.
Mulai dari banjir, gempa hingga ancaman bencana dari lautan, kini menghantui perjalanan menuju akhir tahun 2024. Tapi semogalah semua yang membahayakan bisa dihindari lewat budi baik dan doa-doa terbaik kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.